Madura sendiri memiliki banyak kekayaan, mulai dari kekayaan budaya maupun kekayaan alam. Pada kali ini saya akan membahas tentang Chaucha atau peribahasa orang Madura. Dan bagaimana sih menurut para mahasiswa dan masyarakat Madura sendiri tentang Chaucha tersebut? Yuk simak yuk. Saat ini saya sudah dengan salah satu mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Dewi Ika. Saya pernah dengar nih tentang Chaucha. Menurut Kakak, Chaucha itu penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari? Menurut saya Chaucha itu penting banget, Mas. Soalnya Chaucha itu kan merupakan suatu budaya atau bahasa daerah khususnya di Madura. Nah, itu harus dikembangkan juga bahasa sehari-hari, dan itu juga termasuk etika dan moral yang harus dipakai sama anak-anak zaman sekarang. Berarti harus dilestarikan ya? Iya, benar. Saya pernah dengar nih tentang Chaucha, salah satu Chaucha. Kayak kalau nggak salah itu lakona lakone, kenenga kenenge. Iya. Menurut Kakak artinya itu gimana sih? Lakona, lakone, kenengah, kenenge. Jadi kerjakan apa yang harus dikerjakan, tempati apa yang harus ditempati gitu. Nah, jadi setiap orang itu memiliki tanggung jawab gitu kan. Misalnya ada tugas, ya kerjakan tugasnya, tempatnya ya tempati gitu, Mas. Berarti masyarakat Madura itu sangat menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dan kerja keras ya. Untuk terakhir nih Kak, menurut Kakak itu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Chaucha tersendiri itu gimana sih Kak? Caranya menurut saya kan apalagi sekarang ya, pendidikan yang pertama, pendidikan. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka nih, pastinya guru-guru tuh adalah mata kuliah ataupun pelajaran yang mempelajari tentang bahasa Madura, terutama dengan Chaucha ini. Nah, ini bisa dikembangkan juga dalam bahasa sehari-hari kayak pergaulan gitu sama teman-teman kita gitu. Nah, Chaucha ini saling mengingatkan gitu, peribahasa begitu penting untuk dikembangkan, dilestarikan gitu. Jadi sangat penting sekali untuk Penting banget. ya mungkin terima kasih ya Kak ya Iya, untuk sama-sama. wawancara kali ini. Oke. Ya. Iya. Sekarang saya bersama salah satu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan kita akan menanyakan sesuatu tentang Chaucha sendiri. Menurut Mas sendiri, apakah Chaucha itu penting nggak sih? Menurut saya sendiri itu di Madura ya, Chaucha itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu digunakan ke teman sepantaran kita yang lebih tua ataupun yang berumur lah, kayak sangat berguna gitu. Soalnya kalau di Madura itu lebih dilihat itu dari sikapnya juga. Terus nih, saya pernah dengar salah satu Chaucha itu atembang putih tolang, atembang pote mata. Ya, menurut Masnya sendiri gimana itu tentang Chaucha itu? Oh, untuk dari itu masuk ke peribahasa ya Mas. Dari apa? Katempeng pote tolang, angwan pote tolang, katempeng pote mata. Nah, dari peribahasa itu kayak gini. Lebih baik itu mati dengan perjuangan daripada mati tidak ada perjuangan sama sekali. Terakhir nih Mas, gimana sih menurut Masnya cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Madura tentang Chaucha tersendiri itu? Bagi aku sih untuk cara peningkatan cara untuk agar lebih sadar dengan peribahasa itu ya dengan cara dilakukan sehari-hari, kayak semisal berbicara ke orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan, kayak semisal engki punten. Nah, untuk selebihnya itu bisa juga didapatkan di lain waktu juga. Terima kasih Mas Agus. Ya. Selamat pagi. Sekarang saya sedang bersama dengan masyarakat asli Kamal yaitu Mas Roni. Saya ingin menanyakan sesuatu ini Mas. Menurut Masnya itu Chaucha atau peribahasa itu berkaitan nggak sih dengan pola pikir atau kehidupan masyarakat di Madura?
Menurut saya Mas, ada sebagian yang memang berkaitan Mas. Karena peribahasa terkadang memang ada atau dikutip dari sudut pandang masyarakat Madura. Oh, jadi memang sebagian dari peribahasa itu diambil dari pola pikir dan kehidupan masyarakat Madura. Iya, Mas. Saya pernah dengar nih Mas, suatu peribahasa di Madura. Autang pese, majer pese, autang nyabe, majer nyabe. Itu menurut Masnya itu gimana sih? Menurut saya peribahasa itu sendiri diambil dari perspektif hidup masyarakat Madura Mas, yang menjunjung tinggi harga diri dan bahwa sesuatu harus baik dan harus setara. Jadi kayak sebagian atau keseluruhan orang Madura itu sangat menjunjung tinggi harga diri. Iya Mas. Iya Mas. Untuk yang terakhir nih Mas, saya pernah dengar bahwa kayak anak-anak yang kecil itu bahkan kadang tidak tahu tentang peribahasa atau cawa-cawa dari di Madura itu tersendiri. Menurut Masnya cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu gimana tentang cawa-cawa itu? Meningkatkan kesadaran bisa dilakukan dengan beberapa cara Mas, kayak pertunjukan budayaan dan juga mengajarkannya dari dini di sekolah. Oh iya Mas. Terima kasih Mas untuk wawancaranya. Apa sih peribahasaan atau cawa-cawa itu tersendiri menurut Bapak? Peribahasa atau caoca bukan ya, apa peribahasa betul ya? Iya. Seperti yang kalau sepengetahuan saya, yang namanya budaya itu kan hasil cipta rasa dan karya manusia. Jadi yang namanya unsur bahasa itu kan tidak lepas dari yang namanya sastra. Nah, otomatis caoca itu kan juga timbul dari mungkin hasil kehidupan sastra yang ada di masyarakat Madura itu sendiri. Ya, tapi tidak tentunya bisa dilepaskan bahwa yang namanya sastra itu juga erat kaitannya dengan beberapa seni yang lain. Begitu. Berarti itu tradisi dari Madura tersendiri yang menjunjung dari terdahulu yang turun temurun hingga saat ini. Tentang caoca itu ya. Iya. Ya, kita ketahui kan ada beberapa seni pertunjukan khusus di daerah Madura yang namanya itu ada sandur, kemudian ada remo, itu kan juga merupakan sebuah unsur tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan itu diturunkan dan sampai saat ini masih tetap lestari meskipun di dunia pendidikan khususnya untuk anak-anak muda generasi sekarang itu sudah kurang familiar. Tapi kalau kita masuk di beberapa daerah pelosok terpencil itu yang namanya tradisi yang mengarah kepada caoca, itu yang saya sempat sampaikan tadi dalam tradisi sandur atau ada yang namanya sendelan. Jadi sendelan itu sama seperti dengan kalau kita melakukan sebuah pantun. Jadi yang namanya caoca itu sudah pasti merupakan warisan dari tradisi masyarakat terdahulu. Ya. Untuk yang terakhir nih Pak, seberapa penting sih mengimplementasikan caoca dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sangat penting sekali, apalagi kalau kita tahu saat ini setelah era COVID, Ya. Generasi muda itu sempat terputus untuk pendidikan meskipun dilakukan dalam format yang berbeda. Tapi yang namanya tradisi itu tetap bagaimanapun wajib, bahkan hukumnya sangat wajib sekali untuk diturunkan kepada generasi muda agar itu tetap lestari dan bisa nanti akan terus diturunkan kepada anak-anak cucu kita. Sehingga yang namanya tradisi dari warga Madura secara asli itu dapat terjaga kemurniannya sampai akhir hayat. Itu. Dan itulah hasil wawancara saya tadi bersama dengan mahasiswa dan masyarakat Madura. Mereka semua setuju bahwa caoca itu penting dan harus dilestarikan. Caoca sendiri merupakan pedoman atau tradisi yang harus mereka lestarikan. Dan itu saja mungkin untuk saya. Saya pamit undur diri. Saya Robianto. Terima kasih.